Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar pada pagi hari? Baik. Semoga baik selalu ya. Baiklah anak-anak ya. Sebelum mulai pelajaran, saya akan minta satu untuk membacakan doa. Di tempat dulu, siap gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya anak-anak ya, perlu kamu ketahui bahwa pada pagi hari ini saya akan menyampaikan peristiwa hijrahnya para sahabat ke Nabi Muhammad. Kemudian anak-anak ya, bagaimana bisa menunjukkan kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi semangat hijrah para sahabat, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta ya anak-anak mengamati benar-benar gambar tentang peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya minta satu untuk menjelaskan atau menceritakan hasilnya kamu yang mengamati atau melihat tadi itu. Baik, saya akan menjelaskan hasil saya dari pengamatan. Gambar ini menjelaskan bahwa hijrah Nabi ke Habasyah naik unta. Baik teman-teman, gambar ini merupakan salah satu Nabi hijrah ke Habasyah menaiki unta. Peristiwa ini dilakukan oleh Nabi secara diam. Dalam tahapan ini ada 10 pria dan 5 wanita yang langsung dipimpin oleh Utsman bin Affan. Itulah pengamatan saya dari gambar tersebut. Terima kasih. Peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad ke Nabi Habasyah. Peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi ke negeri Habasyah. Anak-anak semua ya, tahukah kamu apa yang dinamakan negeri Habasyah itu? Negeri Habasyah itu adalah negeri yang pada saat ini yaitu disebut negeri Ethiopia, ya, negeri Ethiopia. Yang pada waktu itu kaum muslimin pernah hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa kaum muslimin pada waktu itu
hijrah ke Habsyah. Karena itu beberapa kekejaman kaum Quraisy kafir maksudnya dikotahkan pada waktu itu. Habsyah adalah negeri yang saat ini juga dinamakan negeri Ethiopia. Jadi kaum muslimin pada waktu itu hijrah ke negeri Habsyah karena pada saat itu adalah kekejaman kaum Quraisy pada waktu itu, sehingga kaum muslimin hijrah ke negeri Habsyah. Kemudian anak-anaknya perlu kamu ketahui bahwa hijrahnya para sahabat pada waktu itu dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habsyah, yang pada waktu itu dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan ikhlas. Dan ada juga yang tidak ikut hijrah ke Habsyah, mereka harus tetap tinggal di kota Mekah bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti tidak? Ngerti? Kemudian kaum muslimin yang hijrah itu berangkat ke Ethiopia itu maksudnya dari kota Mekah. Berangkatnya itu adalah secara diam-diam, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita main pesawat, naik bis dan semacamnya. Tapi kalau itu pada waktu hijrahnya para sahabat itu, artinya hijrahnya itu atau pindahnya itu secara diam-diam, tak menyembunyi maksudnya ngerem-ngerem. Kenapa seperti itu? Artinya supaya tidak diketahui oleh kaum Quraisy, sehingga dia sembunyi cara hijrah. Kamu tahu hijrah apa hijrah? Hijrah itu misalnya para nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah. Pada waktu itu makanya dilakukan diam-diam karena agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian sesampainya di sana, di pantainya itu maksudnya, di pantai Laut Merah itu mereka menaiki perahu layar ke negeri Habsyah. Itu adalah hijrahnya Nabi yang pertama. Di waktu hijrah itu di waktu hijrah para sahabat itu adalah terdiri dari 15 orang rombongan. Orangnya 15 orang rombongan. Di antaranya yaitu pada waktu itu Utsman bin Affan bersama istrinya namanya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di dalamnya itu termasuk Abu Huzaifah beserta istrinya Salah binti Suhail bin Amr, yang mana tadi berangkatnya itu rombongannya jumlahnya 15 orang. Jadi 10 pria dan 5 orang wanita. Yang kedua, hijrahnya para sahabat yang kedua, yaitu kapan dilaksanakan? Setelah kaum muslimin hijrah ke Habsyah, yaitu kembali ke Mekah, kaum kafir Quraisy semakin merintangi dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat rintangan dan ibu muslihat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu anak-anak pengikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan,
kaum kafir Quraisy, yaitu membuat sebuah undang-undang, yang namanya undang-undang itu pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib serta semua pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang berisi di undang-undang itu, undang-undang pemboikotan itu maksudnya antara lain isinya undang-undang itu Nabi Muhammad SAW dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikahi dengan kaum Quraisy lainnya. Itu yang pertama, isi daripada undang. Kemudian yang kedua, kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Akhirnya patah pada waktu itu ya. Yang ketiga, kaum Quraisy dilarang juga menjalani persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Itu isinya apa tadi? Isinya undang-undang pemboikotan. Kemudian yang keempat, kaum Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Yang kelima, bunyinya undang-undang itu berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Akhirnya pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habsyah untuk yang kedua kalinya. Adapun mereka hijrahnya yang kedua kali itu yaitu tahapan kedua yang jumlahnya pada waktu itu rombongan yaitu semuanya 101 jumlahnya rombongan pada tahapannya kedua 101 orang yang terdiri di dalam itu 83 orang laki-laki, 18 orang perempuan. Yang menjadi kepala rombongan pada waktu itu yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ketua rombongannya pada waktu itu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ya, setelah kaum kafir Quraisy mendengar kaum muslimin hijrah ke Habsyah, maka mereka mengutus Amr bin As dan Amr bin Walid untuk menemui Raja Habsyah dan meminta kepada Raja Habsyah itu untuk mengusir kaum muslimin. Sebelum itu Raja Najasyi. Nana ya. Setelah tadi saya menjelaskan kepada kalian, maka sekarang kalian akan saya coba untuk membacakan apa yang telah saya sampaikan tadi. Coba. Peristiwa hijrah ke Habsyah. Apa arti hijrah? Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Asmah adalah seorang dari mereka. Kata ada yang mau maka orang-orang menggunakan kaum muslimin ada kerajaan. Betul kerajaan tidak ia berhak. Jika kerajaan pada orang kerajaan seorang kaum muslimin mereka kerajaan orang lain dan orang itu mulai dari keluarga dari orang lain. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah
beserta istrinya Sahlal binti Suhaib. Jadi selanjutnya anak ya, perlu saya beri penjelasan untuk lebih jelasnya. Setelah kaum kafir Quraisy mendengar kaum muslimin hijrahnya ke Habsyah pada waktu itu, mereka mengutus Amr bin As dan Amrah bin Walid untuk menemui Raja Habsyah dan meminta kepada Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Sebelum Raja Najasyi pada waktu itu menjawab kedua utusan kaum kafir Quraisy Mekah, beliau meminta pertimbangan kepada wakil dari kaum muslimin, ya. Siapa yang mewakili pada waktu itu? Ja'far bin Abu Thalib. Jadi Raja Najasyi menolak permintaan dari utusan kaum kafir Quraisy. Mungkin kamu sudah paham dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Karena itu saya akhiri untuk pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.